Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali anak-anakku dalam pembelajaran daring pendidikan kewarganegaraan pertemuan ke-6 atau minggu ke-6. Sebenarnya minggu ke-6, tetapi minggu ke-6 kemarin kita libur nasional, yaitu apa? Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemarin kalian sebelum kita memulai daring minggu ke-6 ini, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Amin. Nah, kemarin minggu ke-4 kalian ditugaskan Bu Fitra untuk membuat peta konsep yang bertemakan tentang ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar kalian bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, pertahanan, dan keamanan. Minggu ini Bu Fitra tidak akan memberi tugas kalian, tetapi untuk minggu ke depan, minggu ke-7, kalian mengerjakan buku LKS PKN. Nah, ini literasi PPT ini Bu Fitra ambil dari terbitan Erlangga, buku Erlangga anak-anak. Nah, ini peta konsep yang sudah kalian jabarkan kemarin, pastinya kalian sudah paham kan? Insya Allah paham ya anak-anak. Ini wilayah NKRI. Yang pertama, pengertian wilayah negara dan deklarasi Juanda. Wilayah negara sebagai suatu bagian muka bumi, daerah, tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Ini anak-anak berkaitan dengan wilayah negara Indonesia pada 13 Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Ruang lingkupnya ada daratan, perairan, dasar laut, dan tanah. Di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan dan wilayah luar angkasa. Negara itu meliputi 4. Yaitu apa aja? Wilayah daratan, perairan, dasar laut, dan ruang angkasa. Nih, diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 1. Kekuasaannya, kekayaan alam dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur pihak yang berhak menguasai kekayaan alam Indonesia, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara. Misalnya, penduduk Surabaya, yaitu semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah Surabaya harus tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara Indonesia. Kalau warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Jadi, penduduk dan warga negara itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu wilayah. Tetapi kalau warga negara adalah anggota sebuah negara, berarti penduduk yang mendiami
beberapa wilayah negara, itu disebut warga negara. Kedudukan warga negara dalam negara. Dalam penerapan azas kewarganegaraan terdapat dua pedoman, yaitu azas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan naturalisasi. Kalau berdasarkan kelahiran, yaitu adalah seperti kita ini, seperti Bu Fitra dan kalian, yang asli dilahirkan oleh ibu yang berasal dari negara Indonesia. Kalau naturalisasi itu adalah orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, harus memenuhi persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu naturalisasi, orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Itu naturalisasi. Atau ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Australia, itu disebut juga naturalisasi. Ini kedudukan warga negara dalam negara diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Ini, setiap manusia memiliki kebebasan secara hakiki dalam memilih melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Setiap manusia memiliki kebebasan. Kebebasan untuk memilih tidak boleh dipaksa siapapun. Pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah dianutnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini membangun kerukunan. Indonesia mengenal kerukunan beragama, yaitu 3 prinsip dasar aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Indonesia memiliki agama 6. Nih, sistem pertahanan negara. Nih, substansi pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan atas UU Nomor 3 Tahun 2002 sebagai ditentukan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Nih, ketetapan MPRI. Substansi kesadaran bela negara, upaya bela negara, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nih, 2. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, harus ada cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Ya, ini adalah materi yang kedua. Tentang apa tadi? Tentang ketentuan Undang-Undang NRI. Sekian anak. Itu semua literasi yang Ibu ambil dari buku terbitan Erlangga. Terima kasih, sampai jumpa dalam minggu ke-7, yaitu minggu ke-7 nanti kalian mengerjakan buku LKS PKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.